Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Kan menjadi sebuah rujukan juga di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Minangkabau, dan sekarang sudah kembali disadari, digiatkan, dan regulasinya sudah mulai ada. Dan salah satu contoh adalah sebagai best practice itu di Kota Pariaman. Teman-teman guru yang sudah menerima sertifikasi dengan BAM, karena BAM dihapuskan, sertifikasinya stop. Karena tidak ada terdata lagi. Jadi impasnya luar biasa itu kepada generasi cerdas impasnya. Jadi kita kembalikan nanti kepada Pemda kita. Nah misalnya saya kan sering bersorok begini, ada nggak calon gubernur, calon wali kota kita berpikir seperti itu sekarang? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yola Oksandra dari Sanggar Putih Junjung Kabupaten Sijunjung, nominator dari penampilan kesenian tadi. Pertanyaan saya yang pertama kepada Bapak Ilyasman pertama mengenai penanaman nilai bagi generasi muda. Saya di sini merasa ada kekhawatiran mengenai hilangnya mata pelajaran budaya alam Minangkabau di sekolah-sekolah bagi adik-adik kita. Karena kebetulan saya aslinya Tanah Datar dan bersekolah di Tanah Datar sampai kelas 1 SMA, kemudian pindah ke Jambi. Sepulangnya saya dari Jambi, saya kuliah kembali di Padang. Ketika saya bertanya kepada adik-adik, ternyata mereka sudah tidak belajar BAM lagi. Saya khawatirnya karena sudah ada timbul efek dari hilangnya mata pelajaran tersebut. Saya sendiri merasa ketika saya belajar BAM dulu itu banyak nilai yang tumbuh di dalam diri saya pribadi, dan walaupun mungkin belum bisa mengamalkan secara keseluruhan, setidaknya saya mengetahui, dan ketika ada pembahasan tentang itu atau ketika ditegur oleh orang tua tentang nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan budaya kita, itu saya paham arahnya kemana. Tapi kan sayang sekali adik-adik sekarang tidak merasakan itu lagi. Itu kira-kira saya selama ini belum mendapatkan jawaban kenapa itu dihilangkan, Bapak. Dan apakah upaya dari pemerintah di Sumatera Barat ini ada substitusi dari hilangnya BAM tersebut? Kemudian untuk BAM ini Yola dari Sijunjung. Ya, saya masuk tim penyusun BAM di Sijunjung. 2 tahun saya ikut menyusun. Kenapa di kurikulum 2013 BAM itu hilang? Nah, ceritanya begini, Bapak. Ketika kurikulum 2013 itu mau launching, itu ada regulasi mengatakan kalau mata pelajaran budaya mau dijadikan mata pelajaran, itu harus mendapat persetujuan dan SK dari pemerintah daerah. Jadi kalau untuk provinsi harus ada gubernur, kalau bupati wali kota untuk kabupaten kota. Kita di Sumatera Barat itu ketika itu abai, lupa. Hanya satu kabupaten kota yang melakukan itu ketika itu, Mentawai. Maka
sekarang Mentawai 2014 itu sudah di-SK-kan oleh kementerian, namanya Bumen, Budaya Mentawai. Sampai sekarang ada di Mentawai. Nah di Sijunjuang kita sudah bertahun-tahun menyusunnya. Syaratnya begini Bu Bapak, buat dulu naskah akademik seperti biasa, kemudian buat setengah isinya apa yang mau diajarkan, buatkan bahan ajarnya lengkap-lengkap, bagaimana cara menilainya. Tapi itu selalu terkendala karena kita mungkin belum menggali sepenuhnya. Nah sekarang pada Kota Pariaman itu melakukan juga. Dia lapor ke Jakarta, Jakarta mengatakan kalau diberi nama budaya itu bikin nama mata pelajaran baru, tidak tersedia slotnya di Dapodik namanya, data pokok pendidikan. Gantilah namanya menjadi bahasa. Diganti namanya menjadi bahasa. Kan menjadi sebuah rujukan dunia di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Minangkabau, dan sekarang sudah kembali disadari, digiatkan, dan dari bulan sudah mulai ada. Dan salah satu contoh adalah sebagai best practice itu di Kota Pariaman, karena sudah ada kurikulum, sudah ada kebijakan mewajibkan bahasa lokal, bahasa dan sastra Minangkabau di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan ini insya Allah menjadi salah satu rujukan contoh atau mungkin menggali kosakata dan aturan berbahasa. Di Pariaman namanya bahasa Minang, tapi isinya budaya Minang. Bisa itu dilakukan karena slot yang ada di Dapodik itu bahasa. Misalnya Bu Bapak, Riau itu mengajarkan bahasa Melayu di sekolah. Sumatera Utara mengajarkan bahasa Batak. Bahkan bahasa Batak Sumatera Utara, saya pernah monitoring ke Simalungun, tidak hanya bahasa Batak, bahasa Simalungun pun beda lagi. Ada lagi mata pelajarannya. Nah kita di provinsi pun terlupa, sekarang diintegrasikanlah Bang. Jadi tidak menjadi mata pelajaran, tapi diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran. Tapi itu kerja berat jadinya. Jadi artinya bagaimana mengkaji materi yang ada di semua mata pelajaran dihubungkan dengan nilai-nilai budaya alam Minangkabau dan pendidikan Al-Quran. Kan itu ciri khas kita. Jadi sebetulnya kalau mau dilakukan kembali, silakan dilakukan. Tapi dulu ikuti alurnya, nanti tinggal pengesahan. Tidak hanya itu misalnya yang jadi persoalan. Teman-teman guru yang sudah menerima sertifikasi dengan BAM, karena BAM dihapuskan, sertifikasinya stop. Karena tidak ada terdata lagi. Jadi imbasnya luar biasa itu kepada generasi jelas imbasnya. Jadi kita kembalikan nanti kepada Pemda kita. Nah misalnya, saya kan sering bersorok begini. Ada enggak calon gubernur, calon wali kota kita berpikir seperti itu sekarang? Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.